Bayangkan seorang pria bertubuh mungil yang mampu membuat gemetar para diplomat Belanda di meja perundingan internasional. Dia bukan panglima perang dengan pedang terhunus, melainkan seorang intelektual dengan pikiran setajam silet. Sultan Syahrir, yang akrab disapa Bung Kecil, adalah otak di balik pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia. Mengapa seorang pahlawan sebesar dia pernah terlupakan dalam catatan sejarah kita? Hari ini, kita akan membongkar kisah hidupnya yang penuh drama, mulai dari pengasingan yang sunyi hingga kemegahan panggung PBB. Bersiaplah untuk mengenal sosok yang membuktikan bahwa pena dan kata-kata bisa lebih kuat dari ribuan serdadu. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah menjadi hidup kembali melalui narasi yang mendalam. Dalam dokumenter spesial berdurasi 30 menit ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup Sultan Syahrir dari masa kecilnya hingga akhir hayatnya yang tragis. Anda akan memahami mengapa ia dipilih menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia pada usia yang sangat muda. Kita juga akan melihat bagaimana perbedaan pandangannya dengan Soekarno dan Hatta membentuk dinamika politik awal Republik. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena ada banyak fakta yang jarang dibahas di buku pelajaran sekolah. Mari kita mulai perjalanan menembus waktu ini. Lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909, Syahrir tumbuh dalam lingkungan yang menghargai pendidikan tinggi. Ayahnya adalah seorang jaksa terpandang di Medan yang memungkinkannya mendapatkan akses ke sekolah-sekolah elit Belanda. Sejak kecil, Syahrir sudah menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata dan kegemaran membaca yang luar biasa. Ia tidak hanya belajar matematika atau sains, tetapi mulai menyerap karya-karya sastra dan filsafat Eropa. Lingkungan Medan yang kosmopolitan pada masa itu memberinya perspektif yang luas tentang dunia luar. Bakat kepemimpinannya sudah mulai terlihat saat ia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi siswa. Masa kecil yang istimewa ini menjadi fondasi bagi karakter intelektualnya di masa depan. Memasuki masa remaja, Syahrir melanjutkan pendidikannya ke AMS di Bandung, sebuah sekolah menengah yang menjadi kawah candera di muka bagi para aktivis muda. Di Bandung, ia tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga aktif dalam kelompok teater dan debat. Ia dikenal sebagai sosok yang pandai bergaul dan sangat fasih berbahasa Belanda, bahkan melampaui kemampuan teman-temannya. Di kota ini pula, benih-benih nasionalisme mulai tumbuh subur di dalam dirinya. Syahrir mulai menyadari ketidakadilan sistem kolonial yang menindas bangsanya sendiri. Ia sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya yang singgah di Bandung. Pengalaman di AMS inilah yang mematangkan pemikiran politiknya sebelum ia menginjakkan kaki di Eropa. Pada tahun 1929, Syahrir berangkat ke Belanda untuk belajar hukum di Universitas Leiden, jantung intelektual bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri. Namun, suasana di Belanda justru membuatnya lebih tertarik pada politik praktis daripada bangku kuliah hukum yang kaku. Ia segera bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa yang menjadi ujung tombak propaganda kemerdekaan. Di sana, ia bertemu dengan Muhammad Hatta dan banyak pemikir radikal lainnya dari seluruh dunia. Syahrir mulai mendalami ideologi sosialisme demokrat yang menekankan pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Ia percaya bahwa kemerdekaan bukan sekedar mengganti warna kulit penguasa, tetapi transformasi total struktur masyarakat. Di Leiden, Syahrir benar-benar menemukan identitas politiknya yang khas. Selama di Eropa, Syahrir tidak hanya berkutat dengan teori, tetapi juga menyelami kehidupan rakyat jelata di sana. Ia bekerja paruh waktu untuk memahami kondisi buruh di Belanda yang semakin menguatkan keyakinan sosialisnya. Ia melihat bahwa penindasan adalah masalah kelas, bukan hanya masalah bangsa. Syahrir mulai menulis artikel-artikel tajam yang mengkritik kolonialisme Belanda dari sudut pandang ekonomi. Ia juga menjalin hubungan dengan gerakan sosialis internasional yang nantinya akan sangat berguna bagi diplomasi Indonesia. Meski jauh dari tanah air, pikirannya selalu tertuju pada nasib rakyat di Nusantara. Keaktifannya di Perhimpunan Indonesia membuatnya menjadi incaran intelijen Belanda yang mulai mengawasinya dengan ketat. Di tengah hiruk-pikuk politik di Belanda, Syahrir menjalin hubungan asmara dengan Maria Duchato, seorang wanita Belanda yang memiliki pandangan progresif. Hubungan ini bukan sekadar romansa biasa, karena Maria banyak membantu Syahrir dalam memahami budaya Barat secara lebih mendalam. Namun, cinta mereka harus menghadapi ujian berat ketika Syahrir memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1931. Ia dipanggil pulang oleh Hatta untuk membantu memperkuat organisasi politik di tanah air yang sedang goyah. Keputusan ini sangat sulit, karena ia harus meninggalkan Maria dan studinya yang hampir selesai.
Syahrir memilih tugas negara di atas kepentingan pribadinya, sebuah pengorbanan yang menjadi pola dalam hidupnya. Komitmennya pada perjuangan Indonesia jauh melampaui kenyamanan hidup di Eropa. Setibanya di Indonesia, Syahrir segera terjun ke dunia pergerakan dengan bergabung ke dalam PNI baru bersama Muhammad Hatta. Berbeda dengan strategi Soekarno yang lebih mengandalkan agitasi massa dan pidato yang membakar semangat, Syahrir lebih fokus pada pendidikan kader. Ia percaya bahwa rakyat harus dididik secara politik agar kemerdekaan yang diraih nantinya tidak jatuh ke tangan diktator baru. Ia berkeliling daerah untuk memberikan ceramah dan membentuk sel-sel diskusi kecil bagi para pemuda. Strategi pendidikan politik ini dianggap sangat berbahaya oleh pemerintah kolonial karena menciptakan perlawanan yang terorganisir dan cerdas. PNI baru tumbuh menjadi kekuatan baru yang sangat diperhitungkan oleh Gubernur Jenderal De Jonge. Ketakutan Belanda terhadap pengaruh Syahrir akhirnya berujung pada penangkapan dirinya pada tahun 1934. Tanpa proses pengadilan yang adil, ia dibual ke Bovendigul, Papua, sebuah kamp konsentrasi di tengah hutan rimba yang mematikan. Bovendigul dikenal sebagai tempat pembuangan bagi para aktivis yang dianggap paling radikal dan tidak bisa diajak kompromi. Kondisi di sana sangat keras, dengan ancaman malaria dan isolasi total dari dunia luar. Namun, penjara tidak mampu mematahkan semangat Syahrir. Ia justru menggunakan waktunya untuk membaca dan berdiskusi dengan tahanan lain. Ia tetap tenang dan menjaga martabatnya sebagai seorang intelektual meskipun berada di tempat yang paling tidak manusiawi. Pengasingan ini justru semakin mematangkan keyakinan politiknya. Setelah setahun di Digol, Syahrir dipindahkan ke Banda Neira, sebuah tempat pengasingan yang jauh lebih indah namun tetap terisolasi. Di Pulau Pala yang eksotis ini, Syahrir hidup dalam pengawasan ketat, namun memiliki sedikit lebih banyak kebebasan untuk berinteraksi. Ia tidak membuang waktu dengan meratapi nasibnya, melainkan langsung berbaur dengan masyarakat lokal. Ia membuka perpustakaan kecil dan mulai mengajar anak-anak penduduk setempat tentang sejarah, geografi, dan matematika. Di sini, Syahrir menunjukkan sisi kemanusiaannya yang sangat kental, mencintai rakyat kecil dengan tindakan nyata. Meskipun raganya terpenjara di pulau kecil, pikirannya tetap melanglang buana, mengikuti perkembangan dunia melalui radio dan koran-koran lama yang berhasil ia dapatkan. Masa di Banda Neira juga menjadi periode produktif bagi penulisan Syahrir, di mana ia menulis surat-surat yang kemudian dibukukan sebagai Renungan Indonesia. Dalam tulisan-tulisannya, ia merefleksikan banyak hal, mulai dari kebudayaan Barat, filsafat Timur, hingga visi masa depan Indonesia yang demokratis. Ia sangat mengkritik fasisme yang mulai bangkit di Eropa melalui Hitler dan Mussolini. Syahrir memperingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh meniru model otoriter seperti itu. Ia mendambakan sebuah negara di mana hak asasi manusia dijunjung tinggi dan setiap warga negara memiliki suara. Tulisan-tulisan ini menunjukkan kedalaman intelektual Syahrir yang jauh melampaui zamannya. Ia tetap menjadi seorang pemikir bebas meski dalam belenggu kolonial. Tahun 1942 menjadi titik balik ketika pasukan Jepang menyerbu dan mengakhiri kekuasaan Belanda di Nusantara. Syahrir, Hatta, dan para tawanan lainnya dibebaskan dari pengasingan oleh tentara Jepang yang datang dengan janji sebagai saudara tua. Namun, berbeda dengan Soekarno dan Hatta yang memilih jalur kooperasi dengan Jepang, Syahrir tetap skeptis sejak awal. Ia melihat Jepang sebagai kekuatan fasis yang tidak kalah berbahaya dari imperialisme Barat. Syahrir menolak mentah-mentah tawaran untuk bekerja di pemerintahan militer Jepang. Ia lebih memilih untuk bergerak di bawah tanah, membangun jaringan informasi rahasia untuk memantau pergerakan Perang Dunia. Sikap teguh ini menunjukkan integritas moral Syahrir yang tidak mau berkompromi dengan fasisme. Selama masa pendudukan Jepang, Syahrir menjalankan operasi intelijen yang sangat rapi dan luas. Ia memanfaatkan jaringannya dari masa PNI baru untuk menyebarkan informasi tentang kekalahan-kekalahan Jepang di medan Perang Pasifik kepada para pemuda. Melalui radio gelap yang disembunyikan, ia terus memantau siaran berita internasional yang dilarang keras oleh Jepang. Informasi ini sangat krusial agar para pejuang Indonesia tidak tertipu oleh propaganda kemenangan Jepang yang palsu. Syahrir menjadi kompas bagi gerakan pemuda radikal di Jakarta dan sekitarnya. Meskipun ia tidak tampil di panggung publik, pengaruhnya di kalangan bawah tanah sangatlah besar. Keberaniannya mengelola jaringan rahasia ini
menempatkan nyawanya dalam bahaya setiap detik. Perbedaan strategi antara Syahrir dan duet Soekarno-Hatta menciptakan ketegangan yang menarik dalam sejarah kita. Syahrir sering mengkritik Soekarno karena dianggap terlalu dekat dengan Jepang dan bahkan membantu dalam mobilisasi Romusa. Baginya, kemerdekaan harus diraih dengan tangan sendiri, bukan sebagai hadiah dari penjajah manapun. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa peran Soekarno-Hatta diperlukan untuk menyatukan massa rakyat yang emosional. Hubungan benci tapi rindu ini sebenarnya saling melengkapi. Soekarno sebagai orator massa dan Syahrir sebagai ahli strategi intelektual. Mereka sering bertemu secara rahasia untuk mendiskusikan langkah selanjutnya bagi bangsa. Dinamika ini membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan kita tidaklah monolitik, melainkan hasil dari berbagai pemikiran hebat. Agustus 1945, atmosfer di Jakarta menjadi sangat panas setelah berita pengeboman Hiroshima dan Nagasaki tersebar melalui radio gelap Syahrir. Syahrir mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan sebelum Jepang menyerah secara resmi kepada sekutu. Ia ingin dunia melihat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kehendak rakyat, bukan pemberian Jepang yang sudah kalah perang. Namun Soekarno dan Hatta masih ragu dan ingin menunggu konfirmasi resmi agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Ketegangan ini memuncak pada peristiwa penculikan Rengas Dengklok oleh para pemuda yang terinspirasi oleh pemikiran Syahrir. Meskipun Syahrir sendiri tidak setuju dengan cara kekerasan, dialah yang pertama kali menyalakan api urgensi proklamasi tersebut. Meskipun Syahrir tidak hadir di Jalan Pegangsaan Timur saat teks proklamasi dibacakan, perannya setelah itu menjadi sangat vital bagi keberlangsungan negara baru ini. Indonesia saat itu berada dalam posisi terjepit antara sisa-sisa tentara Jepang yang masih bersenjata dan kedatangan pasukan sekutu yang membonceng Belanda. Dunia internasional memandang sinis kemerdekaan Indonesia, menganggapnya sebagai buatan Jepang. Disinilah Syahrir muncul sebagai penyelamat muka Republik di mata dunia. Ia menulis risalah terkenal berjudul Perjuangan Kita, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa demokratis dan anti-fasis. Risalah ini berhasil mengubah persepsi opini publik internasional, terutama di negara-negara barat. Syahrir membuktikan bahwa diplomasi adalah senjata kedua kita setelah bambu runcing. Pada November 1945, sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensial menjadi parlementer, dan Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama. Di usianya yang baru 36 tahun, ia memikul beban berat untuk membangun struktur pemerintahan dari nol. Ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri, sebuah posisi strategis untuk bernegosiasi dengan kekuatan asing. Kabinet Syahrir dikenal sebagai kabinet ahli karena diisi oleh orang-orang kompeten tanpa memandang latar belakang politik. Penunjukannya disambut baik oleh sekutu karena reputasinya sebagai tokoh anti-fasis yang bersih dari noda kolaborasi dengan Jepang. Syahrir menjadi jembatan komunikasi yang kredibel antara republik yang baru lahir dengan komunitas internasional. Strategi diplomasi Syahrir seringkali memicu perdebatan sengit dengan kelompok Persatuan Perjuangan Pimpinan Tan Malaka yang menginginkan kemerdekaan 100% tanpa negosiasi. Syahrir berargumen bahwa Indonesia belum memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melawan sekutu dan Belanda secara frontal. Ia lebih memilih jalan perundingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan langkah demi langkah sambil terus memperkuat militer. Baginya, satu nyawa pemuda Indonesia yang hilang adalah kerugian besar yang harus dihindari jika bisa diselesaikan di meja perundingan. Pandangan pragmatis ini membuatnya sering dituduh sebagai kompromis atau bahkan pengkhianat oleh kelompok garis keras. Namun, sejarah mencatat bahwa tanpa langkah diplomasi Syahrir, kedaulatan Indonesia mungkin akan jauh lebih lama untuk diakui dunia. Salah satu pencapaian terbesar Syahrir adalah keberhasilannya membawa isu Indonesia ke forum internasional melalui perundingan dengan Inggris dan Belanda. Ia menunjukkan kelasnya sebagai diplomat ulung saat bertemu dengan Letnan Gubernur Jenderal Van Mock di Hoge Veluwe. Meskipun perundingan tersebut belum membuahkan hasil akhir, Syahrir berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa pemimpin Indonesia adalah orang-orang terdidik yang setara dengan bangsa Eropa. Ia berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti, hukum internasional dan nilai-nilai demokrasi. Kemampuan bahasanya dan pemahaman mendalamnya tentang politik global membuat para diplomat Belanda merasa kikuk. Syahrir bukan lagi objek penjajahan, melainkan subjek hukum yang berdaulat. Puncaknya adalah Perjanjian Linggajati pada tahun 1947, di mana Belanda secara de facto mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera.
Walaupun perjanjian ini banyak dikritik karena dianggap memberikan terlalu banyak wilayah kepada Belanda, Syahrir melihatnya sebagai kemenangan strategis. Baginya, pengakuan de facto adalah tiket masuk bagi Indonesia untuk bisa hadir di forum-forum dunia secara resmi. Ia percaya bahwa sekali pintu internasional terbuka, Belanda tidak akan bisa lagi menutupnya. Namun, kritik keras dari dalam negeri akhirnya memaksa Syahrir untuk meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Meskipun berhenti menjabat, pondasi diplomasi yang ia bangun tetap dilanjutkan oleh penerusnya. Hidup Syahrir tidak pernah jauh dari bahaya. Pada Juni 1946, ia pernah diculik oleh kelompok militer yang tidak puas dengan kebijakan diplomasinya di Solo. Selama beberapa hari, nasib sang Perdana Menteri berada di ujung tanduk. Peristiwa ini sangat mengguncang stabilitas Republik yang masih seumur jagung. Soekarno harus turun tangan sendiri melalui pidato radio untuk meminta penculik melepaskan Syahrir demi keselamatan bangsa. Untungnya, Syahrir berhasil dibebaskan tanpa luka fisik, namun trauma politik dari kejadian ini membekas dalam. Hal ini menunjukkan betapa besarnya polarisasi ideologi di awal kemerdekaan kita. Syahrir tetap teguh pada prinsipnya, meskipun keselamatannya terancam oleh bangsanya sendiri. Pada tahun 1947, Syahrir dikirim sebagai delegasi Indonesia ke sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York. Inilah momen paling ikonik dalam karir diplomatiknya, di mana ia dijuluki sebagai The Little Giant atau raksasa kecil. Dengan tubuh mungilnya, ia berdiri di depan para pemimpin dunia dan menyampaikan pidato yang sangat memukau dalam bahasa Inggris yang sempurna. Ia menjelaskan sejarah penderitaan rakyat Indonesia dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB. Pidato tersebut sangat rasional, tidak emosional, namun sangat mengena di hati para pendengarnya. Syahrir berhasil membuat dunia internasional berpihak pada Indonesia dan memaksa Belanda untuk menghentikan agresi militernya. Dunia akhirnya tahu bahwa Indonesia bukan hanya sekedar kepulauan jauh, melainkan sebuah bangsa besar. Tak hanya di Barat, Syahrir juga memperkuat hubungan Indonesia dengan sesama bangsa Asia. Ia memimpin delegasi ke Inter-ASEAN Relations Conference di India atas undangan Jawaharlal Nehru. Di sana, ia membangun solidaritas Asia-Afrika yang nantinya menjadi cikal bakal konferensi Asia-Afrika di Bandung. Syahrir sangat dihormati oleh pemimpin-pemimpin besar seperti Nehru dan Aung San. Hubungan pribadi yang ia jalin membuahkan bantuan nyata bagi Indonesia, seperti pengirim beras ke India yang dibalas dengan bantuan obat-obatan dan dukungan diplomatik. Syahrir memahami bahwa Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh teman-teman di kawasan yang memiliki nasib serupa. Visi internasionalismenya menempatkan Indonesia sebagai pemain penting di panggung global sejak dini. Setelah pensiun dari jabatan eksekutif, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI pada tahun 1948. PSI adalah partai yang mengedepankan kualitas intelektual anggotanya daripada kuantitas massa. Syahrir ingin menciptakan kelas menengah baru yang terdidik dan mampu berpikir kritis untuk memajukan bangsa. Namun pendekatannya yang elitis membuat PSI sulit bersaing dengan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, atau PKI dalam pemilu. Meskipun partainya kecil, pengaruh intelektual Syahrir tetap merasuk ke dalam birokrasi dan militer Indonesia. Banyak kader PSI yang menjadi teknokrat ulung yang membangun ekonomi Indonesia di masa depan. Bagi Syahrir, partai bukan hanya alat kekuasaan, melainkan sekolah politik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Memasuki tahun 1950-an, hubungan Syahrir dengan Presiden Soekarno mulai merenggang secara drastis. Syahrir sangat kritis terhadap kecenderungan Soekarno yang semakin otoriter melalui konsep demokrasi terpimpin. Ia menganggap hal itu sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita demokrasi yang mereka perjuangkan dulu. Syahrir juga khawatir dengan kedekatan Soekarno dengan PKI, yang dianggapnya bisa mengancam kebebasan individu. Karena kritik-kritiknya yang tajam, PSI akhirnya dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1960. Syahrir pun mulai terpinggirkan dari panggung politik nasional yang semakin panas. Sang arsitek bangsa kini dianggap sebagai lawan politik oleh rekan seperjuangannya sendiri. Ini adalah babak kelam dalam sejarah demokrasi kita. Situasi semakin memburuk bagi Syahrir ketika terjadi pemberantakan PRRI Permesta di beberapa daerah. Meskipun Syahrir tidak terlibat langsung dalam angkat senjata,
Banyak kader PSI yang ikut serta dalam gerakan tersebut. Hal ini dijadikan alasan oleh rezim Soekarno untuk menuduh Syahrir terlibat dalam konspirasi penggulingan kekuasaan. Tanpa bukti yang kuat dan tanpa melalui proses pengadilan, Sultan Syahrir ditangkap pada Januari 1962. Ia dipenjarakan di Madiun, kemudian dipindahkan ke Jakarta dalam kondisi kesehatan yang mulai menurun. Ironisnya, orang yang dulu membebaskan bangsa ini dari penjara kolonial, kini harus mendekam di penjara bangsanya sendiri. Penahanan tanpa dasar hukum ini menjadi noda hitam dalam perjalanan sejarah Republik. Di dalam penjara, kesehatan Syahrir terus merosot akibat stroke dan tekanan mental yang luar biasa. Meskipun fisiknya lemah, semangatnya tetap teguh dan ia tidak pernah memohon belas kasihan kepada penguasa untuk melepaskannya jika harus mengorbankan prinsip. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, jauh dari keluarga dan teman-teman setianya. Pemerintah baru mengizinkannya pergi ke Zurich, Swiss, untuk berobat setelah kondisinya dianggap sangat kritis. Keberangkatannya ke Swiss sebenarnya adalah pembuangan secara halus, karena ia pergi dalam status sebagai tahanan politik. Syahrir pergi meninggalkan tanah air yang sangat ia cintai dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sebuah akhir yang tidak semestinya bagi seorang pahlawan besar. Pada 9 April 1966, Sultan Syahrir menghembuskan nafas terakhirnya di Zurich, jauh dari kebisingan Jakarta yang sedang dilanda pergolakan politik hebat. Berita kematiannya mengejutkan banyak pihak, baik kawan maupun lawan politiknya. Di hari yang sama, pemerintah akhirnya menganugerahinya gelar pahlawan nasional sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasanya yang tak terukur. Jenazahnya dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan yang agung. Ribuan orang mengantarkannya ke peristirahatan terakhir, menyadari bahwa mereka telah kehilangan salah satu otak terbaik bangsa. Meskipun ia wafat dalam pengasingan politik, namanya akhirnya kembali bersinar sebagai cahaya intelektual bagi Indonesia. Warisan Sultan Syahrir bukan hanya berupa tumpukan kertas perjanjian, melainkan sebuah gagasan tentang Indonesia yang modern, rasional, dan manusiawi. Ia mengajarkan kita bahwa nasionalisme tidak boleh buta, melainkan harus dilandasi oleh kecerdasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemikirannya tentang sosialisme demokratis masih relevan untuk didiskusikan hingga hari ini, terutama dalam mencari keseimbangan antara keadilan sosial dan kebebasan individu. Syahrir membuktikan bahwa seorang intelektual bisa menjadi pejuang yang tangguh tanpa harus kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia adalah teladan bagi generasi muda bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga dalam politik. Nama Sultan Syahrir akan selalu dikenang sebagai sang bung kecil yang memiliki hati dan pemikiran raksasa. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan sejarah yang mendalam ini. Kisah Sultan Syahrir mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pemikiran matang dan pengorbanan batin yang luar biasa. Apa pelajaran paling berharga yang Anda ambil dari sosok bung kecil ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru dan subscribe untuk update seru lainnya tentang tokoh-tokoh hebat dunia. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang mengenal pahlawan diplomasi kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.